Halo pemirsa, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam acara pemaparan platform ekonomi Jokowi JK yang diselenggarakan oleh kelompok pengusaha pendukung Jokowi JK. Acara ini bersifat independen dan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Anda, pemirsa, untuk mengetahui arah kebijakan dari perekonomian pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi Yusuf Kala. Namun sebelum kita menyaksikan bersama-sama platform ekonomi Jokowi JK, ada catatan-catatan penting yang perlu menjadi perhatian Presiden mendatang. Dan catatan-catatan penting ini disampaikan oleh 3 orang pakar ekonomi. Yang pertama adalah Ari Sumarno, mantan Dirut Pertamina, yang akan memaparkan tantangan ekonomi Indonesia di sektor energi. Lalu Profesor Dr. F.G. Winarno yang akan memaparkan tantangan Indonesia ke depannya di bidang pangan. Dan Dr. Ferdinand Nainggolan MBA yang akan memaparkan pemikiran strategis di bidang logistik dan infrastruktur. Pemirsa, marilah bersama-sama kita simak pemaparan platform ekonomi Jokowi JK. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya kira kita tidak berada pada sesi yang berjarak karena pembicara kita dan calon presiden yang diajukan oleh komunitas di sini adalah yang berasal dari komunitas ini juga. Pak Jokowi dan Pak JK adalah sama-sama seperti Anda pengusaha dan sama-sama profesional. Oleh karena itulah maka tadi disampaikan oleh Prof. Anwar Nasution, kebijakannya dijamin akan business friendly. Saya kira ini adalah hal-hal yang mendasar yang perlu kita bicarakan pada malam ini. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, sudah hadir 3 panelis di sini dan saya kira Anda sudah sangat jelas siapa saja. Yang pertama adalah Bapak Ari Sumarno yang selama 31 tahun bergelut di Pertamina, yang terakhir tampil sebagai CEO Pertamina dan dengan berani melakukan transformasi besar-besaran di Pertamina. Oleh karena itu, mari kita dengarkan Pak Ari Sumarno akan menjelaskan mengenai analisanya, pandangannya mengenai energi ke depan. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Ari Sumarno. Bapak-bapak, Ibu sekalian, marilah kita pertama-tama melihat hal-hal penting, hal-hal utama di sekitar sektor energi yang menjadi warisan bagi pemerintah mendatang atau yang diwarisi dari pemerintah sekarang. Yang pertama adalah warisan beban subsidi yang besar. Warisan kedua adalah krisis listrik. Warisan ketiga adalah sektor minyak bumi dan BBM yang lemah. Warisan keempat adalah investasi khususnya di sektor migas yang tidak menarik. Ya, dengan melihat pada warisan tersebut, ya, saya melihat ada 3 prioritas yang harus dilaksanakan. 1, penanggulangan subsidi BBM. 2, meningkatkan kehandalan dan efisiensi dalam penyediaan dan penggunaan energi. 3, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik. Subsidi BBM, ya, opsinya adalah menanggulangannya adalah dengan menaikkan harga sekaligus seperti 2008, 2013, atau kita lakukan secara bertahap. Kedua adalah meningkatkan kehandalan dan efisiensi penyediaan energi. Dan untuk itu yang paling penting pertama adalah crash program untuk kelistrikan. Dan menyelesaikan sesegera mungkin paling tidak 20 gigawatt. Kemudian action plan ketiga adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik. Yang kembali ingin saya tekankan adalah crash program kelistrikan oleh pimpinan tertinggi negara. Ya, kita harus bisa menciptakan investasi di sektor listrik yang lebih kondusif. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ya, Bapak Ibu sekalian, selain energi, ini menyangkut masalah pangan. Karena sepertiga dari pangan dunia tanpa kita sadari sekarang telah dikonversi menjadi energi. Pembicara atau narasumber kita berikutnya adalah Profesor F.G. Winarno dan beliau melihat suatu titik yang agak berbeda tentang Indonesia. Kita sambut Bapak Ibu sekalian, Prof. Winarno. Kita kaya raya,
Indonesia merupakan pusat biodiversifikasi dunia nomor 2 terbesar setelah Brasil. Indonesia terletak di Khatulistiwa, sesuatu yang istimewa karena itu disebut sebagai the Emerald of Equator. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Mengapa negara yang kaya raya ini rakyatnya merana dan tetap miskin? Indonesia masih mengimpor beberapa kebutuhan dasar manusia. Relatif kita itu baru bisa menghasilkan 25%. 70% diimpor dari luar negeri, dan kita menurut undang-undang harus berdikari bisa menyediakan sendiri dalam negeri pangan-pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Indonesia mengalami gizi buruk 16%, itu berarti 36,7 juta gizi buruk. Hal-hal kasus gizi buruk yang terendah, yang sangat merana, marasmus, kwashiorkor terdapat di Indonesia dan khususnya di bagian-bagian wilayah Indonesia bagian timur. Indonesia negara bahari, dan saya mohon beberapa menit saja, saya berpendapat kita harus mengarahkan kembangnya layar ini ke arah timur agar kemajuan bisa merata. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Prof. Winarno, terima kasih. Pak Jokowi pernah bicara tentang jalan tol laut yang disalah tafsirkan oleh sejumlah orang, seakan-akan itu jalan tol di atas laut. Padahal Indonesia sudah disampaikan tadi adalah negara kepulauan, yang tentu saja bagaimana kita membangun infrastruktur di dalamnya, yang tentu saja penjelasannya mengapa banyak orang yang sekarang bertanya, jeruk mandarin harganya jauh lebih murah daripada jeruk brastagi. Tentu ini ada penjelasannya. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, di sini telah hadir narasumber kita, Dr. Ferdinand Nainggolan. Kita beri aplaus kepada Bapak Ferdinand Nainggolan yang akan membicarakan tentang infrastruktur. Logistik, trade, and infrastructure service. Ini adalah isu pokok yang harus kita tanggulangi kalau kita mau bersaing di pasar lokal maupun pasar internasional. Kalau kita mau berdagang bagus dengan luar negeri, maka kita harus memahami mother vessel ini atau mainline operators ini supaya kita bisa meng-track perdagangan kita dan bisa meng-track juga pelabuhan kita yang mungkin nanti akan kita bisa bangun di Indonesia. Developing self-generating cargo port inilah yang kita mimpikan bersama. Kita bermimpi suatu saat kita punya pelabuhan seperti ini, self-generating cargo port. We do not need to send our product to Singapore because we have enough cargo. Kita punya kargo 40 juta metric ton. Why should we go to Singapore? Kita lihat bahwa model daripada logistik kita parsial. Ada ship, train, trucks, dan air cargo. Maka ke depan Bapak Ibu sekalian, kita harus memikirkan intermodal transportation. Jadi ada integrasi antara ship, train, truck, dan air cargo. Jadi saya kira ini jelas. Saya satu pertanyaan aja Pak Ferdinand. Kesimpulannya apa yang menyebabkan kita menjadi mahal transportation dan logistik kita? Yang pertama, kita tidak punya infrastruktur yang cukup. Terutama kita tidak punya pelabuhan hub and spoke yang besar, sehingga kapal-kapal besar tidak mungkin masuk ke tempat kita. Baik, oke. Terima kasih Pak Ferdinand. Bapak Ibu sekalian, sekedar kesimpulan dari apa yang disampaikan. Yang pertama, tadi kita sudah bicara tentang energi. Pak Ari Sumarno mengingatkan pentingnya Presiden yang akan datang, Pak Jokowi JK, yaitu benar-benar menanggulangi masalah pasokan listrik. Ya, kemudian yang kedua adalah efisienkan investasi migas dan tangani atau tanggulangi subsidi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ya, terutama berbagai hal yang menekan belakangan ini menjadi suatu pilihan yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kita sudah melihat dari Prof. Winarno yang menyampaikan masa depan pangan kita itu adanya di laut, di lautan. Dan terakhir adalah semua ini terkait dengan transportation cost yang sangat mahal di negeri kita, yang perlu ditata kembali, yang tentu saja perlu penanganan yang lebih serius. Tapi terlebih dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, siapapun juga bisa memberitahu ya poin-poin seperti hal ini. Yang paling penting itu justru adalah siapa dan bagaimana memimpin negeri ini. Bukan semata-mata apanya, tapi bagaimana dan siapa memimpin menangani masalah-masalah mendasar.
Pak Ari Sumarno dalam penutupnya tadi menyebut satu kata, jangan khawatir melakukan micromanagement. Karena disitulah letak kebobrokan birokrasi kita dapat diketahui oleh seorang pemimpin. Saya justru sangat mendorong Pak Jokowi, Pak JK teruskan belusuan Pak. Teruskan Pak belusuan. Karena disitulah kita mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang dijalankan di atas benar-benar mampu berjalan di bawah. Jangan khawatir karena mereka hanya sinis, ya, tetapi semua itu adalah benar adanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita beri aplaus kepada ketiga pembicara. Pemirsa, sesaat lagi kita akan saksikan bersama pemaparan platform ekonomi yang diusung oleh pasangan Jokowi JK dan disampaikan langsung oleh calon Presiden Jokowi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Metro TV.